Bab 1118. Tidak masalah, aku sudah bunuh 2 orang. Bayangan gelap itu tentu saja adalah warrior yang. Setelah memurnikan semua pupet, dia segera berangkat untuk menyelamatkan orang. Meskipun semua orang di Akademi Bangau Putih tidak menyalahkannya, tetapi Akademi Bangau Putih menghadapi situasi yang begitu menyedihkan sekarang, dan begitu banyak orang telah meninggal, meskipun Bendico Xiao mengatakan bahwa bahkan tanpa dia, fraksi hukum dan keluarga Mo akan menyalahkan perguruan rusa putih, tapi bagaimana bisa dia tidak memiliki rasa bersalah di hatinya? Dia membunuh begitu banyak orang sehingga dia bahkan tidak bisa menghitungnya, tetapi dia tidak pernah merasa bersalah. Orang-orang itu, baginya pantas untuk dibunuh, semuanya pantas untuk mati. Tetapi alasan kematian para murid perguruan rusa putih ini, dari penilaian tertentu adalah karena dia. Tentu saja, dia mengerti bahwa, seperti yang dikatakan Bendico Xiao dan Liana Xiao, tidak ada gunanya mempermasalahkan ini. Ketika datang ke perguruan rusa putih demi perguruan lautan awan, dia terlibat dalam perseteruan antara fraksi Konfusianisme dan fraksi hukum, dan sekarang, dia dan perguruan rusa putih adalah satu kelompok, baik masalah perguruan rusa putih, maupun masalah dia, semuanya adalah masalah bersama-sama, karena mereka orang sendiri sekarang. Kesimpulannya, menghadapi kesulitan bersama adalah hal yang paling penting. Saat hendak meninggalkan dunia Bangau Putih, warrior yang menengadah ke langit berbintang, dan di atas kehampaan yang jauh itu, setidaknya ada 5,5 kaisar. Selain itu, ada Roman Lu yang diam-diam mengintip. Sekarang perguruan rusa putih, situasinya tidak optimis. Dan situasi dirinya sendiri tidak jauh lebih baik. Roman Lu pasti tidak akan menyerah tentang pagoda Hongmeng. Pihak lain pasti akan keluar untuk memberinya serangan fatal di saat kritis. Setelah beberapa lama, warrior yang mengalihkan pandangannya, sosoknya melintas, dan dia meninggalkan dunia Bangau Putih. Pengepungan perguruan rusa putih oleh keluarga Mo dan sekte Senba telah menyebar di Shenzhou di daratan tengah. Saat ini, banyak kekuatan dan orang-orang di Shenzhou di daratan tengah memperhatikan perguruan rusa putih. Mereka ingin melihat akhir dari perguruan rusa putih yang pernah memiliki sejarah gemilang di Shenzhou di daratan tengah. Tentu saja, semua orang mengerti satu hal. Artinya, bahkan jika perguruan rusa putih menang, itu pasti kemenangan yang mengerikan. Dan kemungkinan menang di pihak perguruan rusa putih hampir tidak ada. Di sekitar dunia Bangau Putih, mereka yang semula dekat dengan Akademi Bangau Putih mengeluarkan pernyataan untuk menjauhkan diri dari perguruan rusa putih, karena takut menjadi sasaran keluarga Mo dan sekte Senba. Dan murid-murid perguruan rusa putih yang dikejar dan dibunuh oleh master keluarga Mo dan sekte Senba di luar, tidak ada yang berani menolong, dan tidak ada yang berani menampung, sehingga para murid itu dikejar di luar oleh keluarga Mo dan sekte Senba seperti anjing yang berduka. Saat ini, perguruan rusa putih sangat menggenaskan. Kota Tiandu. Di sebuah ruangan rahasia di dalam sebuah ruangan di kota Tiandu, lebih dari 30 murid perguruan rusa putih berkumpul mengelilingi sebuah meja. Semua siswa sedang melihat seorang wanita berbaju ungu. Wanita berpakaian ungu itu tampak berusia 20-an. Dia mengenakan jubah ketat berpakaian ungu. Dia memiliki wajah yang cantik dan tekad. Ada beberapa noda darah di tubuhnya, termasuk bekas luka sepanjang beberapa sentimeter di wajahnya. Saat ini para murid di sana dipimpin oleh perempuan berbaju ungu ini, karena perempuan berbaju ungu merupakan satu-satunya pendekar suci tingkat tinggi di sana. Kakak seperguruan Zuni, apa kata perguruan? Pada saat ini, seorang pemuda bertanya.
Mata semua orang tertuju pada wanita bernama Zuni. Sekarang tak terhitung master di luar mengejar mereka, termasuk setengah kaisar. Dengan kekuatan mereka, tanpa penyelamatan perguruan, mustahil untuk kembali hidup-hidup ke perguruan. Jika mereka tidak bisa kembali ke perguruan, mereka tidak punya pilihan selain mati. Karena pihak lain tidak menerima penyerahan sama sekali. Beberapa siswa telah menyerah sebelumnya, tetapi mereka masih dibunuh. Zuni melirik kerumunan, lalu berkata, perguruan telah mengirim seseorang untuk menjemput kita. Siapa yang dikirim? Kapan akan datang? Seseorang bertanya dengan cepat. Zuni menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak diberi tahu. Seharusnya untuk kerahasiaan. Sebenarnya, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan kita sama sekali. Pada saat ini, seorang pria dengan lengan yang patah tiba-tiba berkata, saat ini, semua orang seharusnya tahu tentang situasi di perguruan. Keluargamu, Sekte Senba, dan orang-orang dari fraksi hukum menghalangi di perguruan kita, dan kita hanya memiliki 2,5 kaisar yaitu Dekan Xiao dan wakil dekan baru di perguruan. Mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri, bagaimana mereka masih bisa menyelamatkan kita? Semua orang terdiam, begitu pula Zuni. Pria dengan lengan yang patah menambahkan, jika perguruan benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kita, orangnya seharusnya sudah datang sejak lama. Namun, kita belum melihatnya sampai sekarang, yang berarti bahwa sebenarnya mereka telah meninggalkan kita para siswa di luar. Pada saat ini, Zuni pertama tiba-tiba muncul di depan pria dengan lengan patah, dan pada saat yang sama, pisau pendek ditekan di tenggorokan pria dengan lengan patah. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Zuni menatap langsung ke pria dengan lengan yang patah dan berkata, Noran, apakah kamu ingin mengguncang hati orang? Pria dengan lengan patah tidak memiliki rasa takut di matanya. Dia menatap langsung ke Zuni dan berkata, aku tidak ingin mengguncang hati orang, dan mereka tidak membutuhkan aku untuk mengguncang hati mereka, karena saat ini, hati orang sudah terguncang. Zuni, tanyakan pada diri sendiri, apakah menurutmu perguruan benar-benar masih memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita? Tidak, mungkin mereka berada dalam situasi yang lebih buruk dari kita sekarang. Zuni memandang pria yang lengannya patah itu lama, dia mencabut pisaunya, lalu melirik ke sekeliling dan berkata, apakah kalian menyalahkan perguruan? Kerumunan itu terdiam. Zuni berkata, aku tahu, kalian pasti mengeluh dalam hati. Aku juga bertanya-tanya mengapa perguruan tidak datang untuk menyelamatkan kita, mengapa kita dibiarkan diburu dan dibunuh. Namun, kalian berpikir dengan hati-hati, jika perguruan memiliki kemampuan itu, mungkinkah mereka tidak datang untuk menyelamatkan kita? Mungkinkah perguruan mengabaikan kita? Berbicara tentang ini, suara Zuni meninggi, perguruan belum mengirim siapapun sampai sekarang, seperti yang dikatakan Noran, yang berarti bahwa mereka mungkin berada dalam situasi yang lebih buruk dari kita. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah tidak menyalahkan orang lain di sini, mengeluh tentang kelambanan perguruan di sini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana bertahan hidup. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan jika kita masih mengeluh tentang orang lain, maka kita benar-benar tidak jauh dari kematian. Kerumunan itu terdiam. Setelah beberapa lama, Noran berkata, Zuni, aku tidak ingin mengguncang hati orang. Namun, aku harus mengatakan bahwa dengan kekuatan kita saat ini, tidak mungkin untuk kembali ke perguruan hidup-hidup. Selain Sekte Senba,
fraksi hukum dan pendekar suci tingkat tinggi keluarga Mo, bahkan mungkin ada setengah kaisar. Kekuatan terlalu berbeda, kita harus mengakui ini. Sebenarnya, kenapa kita harus kembali ke perguruan? Pada saat ini, seorang siswa dengan tahi lalat besar di sudut mulutnya tiba-tiba berkata. Mendengar itu, semua orang langsung melihat ke siswa yang tahi lalat. Siswa yang memiliki tahi lalat melirik semua orang, lalu berkata, Senior Noran dan kakak seperguruan Zuni juga mengatakan sebelumnya, sekarang situasi perguruan mungkin lebih buruk dari kita. Dalam kondisi begini, bahkan jika kita bisa kembali, apa yang bisa kita lakukan ketika kita kembali? Tidak lebih dari menunggu untuk mati. Apa yang ingin kamu katakan? Zuni berkata dengan tenang. Siswa yang memiliki tahi lalat melirik ke semua orang, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, sekarang, kita sudah dalam situasi putus asa. Bahkan jika kita dapat melarikan diri dan bertahan, fraksi hukum mengetahui detail dan akar kita, sehingga sangat mudah untuk menemukan kita. Lalu apa? Tanya Zuni. Mahasiswa yang memiliki tahi lalat itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang, jika kita ingin bertahan, kita hanya punya satu pilihan, yaitu tunduk pada fraksi hukum. Kita dan fraksi hukum berada dalam nadi yang sama. Jika kita menyerah, mereka akan jet. Pada saat ini, Zuni tiba-tiba muncul di belakang siswa tahi lalat, dan siswa tahi lalat melebarkan matanya. Setelah beberapa saat, aliran darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Wajah semua orang berubah drastis. Zuni melirik semua orang dan berkata, menyerah. Siapa lagi yang mau menyerah? Dia hanya ingin hidup. Di samping, kata Noran. Hidup. Zuni menatapnya dingin, dan berkata, dia mungkin akan membunuh kita semua. Fraksi hukum memang dari garis kita, tapi sekarang, mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka berkolusi dengan keluarga Mo dan sekte Senba menyerang perguruan kita. Ini bukan lagi pertikaian, ini ingin menghancurkan perguruan. Menyerah sekarang, itu pengkhianatan terhadap perguruan Rusa Putih. Tapi apakah kita pantas mati? Pada saat ini, siswa lain berdiri dan berkata, pada akhirnya, ini adalah kesalahan warrior yang. Dia menyebabkan bencana, tetapi dia meminta kita untuk menanggung konsekuensinya. Apakah ini adil? Memang benar, warrior yang memprovokasi sekte Senba dan keluarga Mo demi wanitanya sendiri, tetapi dia meminta seluruh perguruan Rusa Putih untuk menanggung beban untuknya. Jangankan aku percaya semua orang di sini tidak senang. Kalau bukan karena dia yang sembrono dan membunuh orang keluarga Mo, bagaimana mungkin perguruan Rusa Putih kita berakhir seperti ini? Bagaimana mungkin kita di sini menunggu kematian? Untuk perguruan, bahkan jika aku mati, aku tidak menyesal, tetapi untuk warrior yang aku tidak terima, aku juga tidak sudi. Zuni melirik semua orang dan berkata, tapi pernahkah kalian berpikir bahwa jika bukan karena dia, bukan fraksi hukum yang meninggalkan dunia Bangau Putih, melainkan fraksi Konfusianisme kita? Bagaimana situasi fraksi hukum sekarang? Mereka bekerja dengan keluarga Mo sekarang, apakah menurut kalian mereka akan setara dengan keluarga Mo? Tidak. Sekarang di mata keluarga Mo dan semua orang, fraksi hukum adalah anjing yang berduka. Dan tanpa warrior yang, fraksi Konfusianisme kitalah yang menjadi anjing yang berduka. Berbicara tentang ini, Zuni berhenti dan berkata, aku juga menyalahkannya, karena jika bukan karena dia, kita tidak akan berakhir dalam situasi putus asa seperti itu, dan kita tidak akan mati begitu banyak orang. Namun,
Aku lebih tahu lagi bahwa dia membuat fraksi Konfusianisme kita tidak menjadi anjing yang berduka. Dia membuat tidak ada yang berani memandang hina perguruan rusa putih kita. Hanya dia yang bisa menjayakan generasi muda perguruan kita. Hanya memikirkan keburukan orang lain, tanpa memikirkan kebaikan orang lain. Sebagai seorang manusia, bisakah seperti itu? Terima kasih. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Mendengar itu, wajah semua orang di lapangan berubah drastis, termasuk Zuni yang bagikan menghadapi musuh besar. Seorang pria berkemeja biru muncul di depan mata semua orang. Warrior Yang. Melihat Warrior Yang, semua orang tercengang. "Kamu, kenapa kamu datang ke sini?" Zuni bertanya dengan heran. "Jemput kalian," kata Warrior Yang. "Hanya kamu?" Zuni bertanya dengan heran. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Ikuti aku." "Pergi saja seperti ini." Zuni tercengang. "Kalau tidak, bagaimana kamu ingin pergi?" Warrior yang bertanya secara retoris. Mulut Zuni sedikit berkedut, lalu berkata, "Selama kita keluar, akan banyak pendekar suci tingkat tinggi yang datang, bahkan setengah kaisar." "Setengah kaisar? Tidak apa-apa, aku sudah membunuh 2." Setelah warrior yang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Setiap orang bersambung.